Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru dan reformasi. Kondisi politik dan ekonomi sebelum masa Orde Baru sangat tidak stabil. Kekuasaan Soekarno berakhir TAP MPR X 11 MPRS 1967 segera menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas politik. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah membuat kebijakan politik luar negeri. Membahas bahwa pemerintahan Presiden Soekarno menetapkan politik luar negeri. Politik luar negeri condong ke blok komunis atau disebut blok timur. Membuat kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia tidak condong ke blok manapun. Menerapkan politik luar negeri bebas upaya. Ada 3 upaya, yaitu 1. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. 2. Kembali menjadi anggota PBB. 3. Memproduksi pembentukan ASEAN. Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Nah, berikut inilah upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie, yaitu mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, melakukan pencabutan terhadap pemberedalan pres, jejak pendapat wilayah Timur-Timur, dan memberikan abolisasi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik presiden. 2. Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kamu tahu kan kalau Gus Dur itu adalah Presiden Republik Indonesia keempat? Tahu dong harusnya. Nah, Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilih Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas loh dari peranan MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih deh jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Setelah menjabat pemerintahan, Presiden Gus Dur mengelurkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah Departemen Penerangan dibubarkan dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan dianggap sebagai sarang korupsi. Menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme dan membekukan MPR dan DPR. Sekian dan terima kasih.